pajak, kembali lagi di podcast Bijak Setia, bicara pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Di episode terbaru kali ini, bersama dengan kami penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 dengan saya Okta, lalu di sebelah kiri saya ada Mas Muammar, dan di ujung sana ada Mas Danang. Sekarang kita udah masuk ke episode keberapa ya ini ya, Mas Danang atau Mas Muammar nih? Ya, banyak ya. Oh, sudah ke-13 ya. Tidak berasa sudah makin number ya. Oke. Sudah 13 episode Bijak Setia. Banyak juga ya. Betul. Jadi podcast yang berisi tentang informasi perpajakan terkini begitu ya. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kita mau membahas materi yang up to date nih. Apaan tuh? Nah, sangat up to date yang terkait kalau kemarin kan ada Agustus Core gitu ya. Sekarang ini kita mau bahas yang September Core. Lanjutannya ya. Yang core-core gitu. Nah, core yang terkait tentang perpajakan nih gitu. Apa itu? Nah, kita mau membahas terkait Cortex di sini gitu. Jadi ya, jadi terkait Cortex, inti dari perpajakan itu apa gitu kan ya. Nah, oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Langsung saja nih kita pertanyaan pertama. Mungkin yang pertama bisa dari Mas Danang dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan Cortex itu sendiri? Oke, Cortex. Ya, dari bahasa aja udah keren ya, Cortex. Jadi Cortex itu sebenarnya adalah Cortex Administration System, atau kalau istilah kerennya kita singkat dengan CETAS. Gitu. Nah, CETAS yang dalam bahasa Indonesia kita menyebut sebagai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau disingkat PESIAP. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Cortex ini merupakan sistem administrasi layanan perpajakan oleh DJP ya gitu, Pak ya, kepada stakeholder, yakni wajib pajak. Ya, seperti itu. Nah, makanya Cortex ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan ya, itu di mana reformasi perpajakan ini merupakan suatu perubahan sistem. Jadi yang perubahan sistem pajak secara menyeluruh gitu. Makanya kita memberikan Cortex ini untuk wajib pajak ya, biar refresh gitu. Baik, jadi Cortex ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Betul yang sekali. memang sudah digaungkan dari tahun 1983 ya, reformasi perpajakan. Sudah lama sekali ya Cortex ini. Udah. Saya belum. Saya belum lahir. Baik, jadi memang Cortex ini dari lama berlangsung sampai dengan sekarang ternyata sudah masuk ke jilid ketiga kalau tidak salah ya Cortex ini. Jadi ada pilar-pilar reformasi perpajakan memang di situ, dan salah satunya di sini ada terkait sistem informasi begitu ya. Nah, tadi kan sudah bicara tentang perubahan, itu perubahan dari yang lama ke yang baru tentunya. Nah, kalau perubahan ini sendiri boleh dijelaskan mungkin Mas Muammar, perubahan seperti apa sih Cortex ini gitu? Dari yang dulu sampai dengan sekarang tuh bedanya apa gitu? Perubahan menyeluruh. Karena Cortex ini merupakan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Betul. Yang ada saat ini baik internal maupun eksternal, Pak. Jadi ada perubahan sistem administrasi eksternal maupun perubahan sistem administrasi internal. Internal ya. Dua sisi ya. Ada dua sisi. Kalau kita tahu ya, kalau di kita ya, internal itu kan ada namanya SIDJP, ada Aproweb, ada Aportal, banyak lagi pokoknya gak usah disebutin semua ya. Banyak sistem yang digunakan. Iya. Yang mana yang tadi internal itu ya gunanya ya untuk memproses permohonan kah, untuk melihat potensi dan lain sebagainya. Terus kalau dari segi wajib pajak atau eksternal tadi ya, itu seperti DJP online ya, DJP online e-filing, apalagi Bupot mungkin ya. apalagi banyak bener. Kadang-kadang saat WP datang
coba buka di JP online-nya, dibuka itu. Coba buka e-fakturnya. Aduh, faktur yang mana lagi tuh, Pak? Bingung, Coba wajib buka pajaknya ireknya. ya. Ya, Iya. itu irek yang mana lagi? Saking Karena terlalu banyak ya. Betul. Tenang. Ya, betul Makanya perlu sekali. juga jadi akhirnya digabung seperti ini ya. Oh, jadi semua yang tadi disebutkan itu dari internal maupun Mhm. eksternal, lalu ada berbagai macam aplikasi, Betul. website Iya. gitu. Itu mau diintegrasikan. Jadi satu. Iya, menjadi satu. Itu yang namanya Cortex Cortex. gitu ya, betul. Nah, jadi Cortex ini kan tujuannya akan mengintegrasikan keseluruhan dari kita, kalau kita bicara dari wajib pajak ya, kan otomatis daftar dulu dong. Betul. Kemudian nanti kalau misalnya ada pelaporan, terus kalau misalnya ada kurang bayar bisa pembayaran. Nah, Lalu kalau misalnya setelah itu lanjut lagi ada pemeriksaan, penagihan, Betul. itu mau dijadikan satu. dijadikan satu semua. Nah, supaya mempermudah wajib Mempermudah pajak. wajib pajak. Betul ya, untuk mempermudah, intinya untuk kemudahan wajib pajak. Ah. Ya. Nah, seperti itu ya Cortex itu jadi ya. Oke, nah tentu Cortex ini kan sangat berfaedah tentunya Betul, bagi betul. wajib pajak. Betul. Tapi urgensi sebenarnya dilakukan Cortex ini apa ya? Boleh dijelaskan mungkin Mas Danang kenapa Cortex ini sangat perlu gitu Oke. dilakukan di zaman sekarang ini? Oke. Jadi salah satu tujuan Cortex ini ya, yang seperti Kak Okta tadi bilang ya, memudahkan wajib pajak nih dalam pemenuhan hak maupun kewajiban perpajakannya. Jadi tentunya pelaksanaan Cortex ini penting sekali ya, harus dilakukan di era digital sekarang. Jadi memang ada beberapa hal ya yang mendasari urgensi pelaksanaan Cortex ini. Gitu. Yang pertama layanan DJP ya, ini belum mencakup semua proses bisnis. Yang kita sebutkan tadi ya, masih banyak aplikasi memang yang harus dimasukkan Iya. atau Bukan Mas yang Muammar satu. tadi ya, ada yang terpisah-pisah Betul, gitu ya. terpisah ya. Betul. Jadi kalau sistem administrasi DJP masih terpisah gitu ya. Jadi diharapkan nanti akan ada konsolidasi integrasi dari hulu ke hilir lah gitu istilahnya. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan, mungkin dari pendaftaran gitu atau mungkin pelaporan, bahkan pembayaran gitu ya. Nah, itu nanti seperti itu untuk itunya Jadi satu, proses bisnisnya ya. ya jadi satu. Terus yang kedua itu nantinya terkait peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Iya, iya, Itu. Jadi Cortex ini itu merupakan kebutuhan ya, karena data wajib pajak itu sudah semakin banyak. Nah, yang dikelola tentunya semakin banyak juga. Nah, jadi sistem yang lama itu kayak sudah usang gitu loh, udah old school lah istilahnya. Jadi perlu Itu yang bikin lemot tuh ya? Iya, lemot. Jadi perlu diganti ke sistem yang baru ini. Oke. Seperti itu. Makanya Cortex ini ya istilahnya ya sebuah keharusan gitu ya. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan zaman ya, zaman Misalnya sekarang. harus serba cepat Serba gitu cepat, ya, serba betul. digital gitu ya. Harus diperbarui lah aplikasinya. Oke. Iya. Lalu yang ketiga itu ya itu tadi terkait perkembangan dunia digital sekarang ini ya. Makanya itu sekarang perkembangan teknologinya itu kan sudah semakin pesat ya. Termasuk DJP juga itu juga harus beradaptasi memenuhi perkembangan zaman. Udah zamannya sekarang ya kayak gitu betul. ya. Jadi nanti kita akan istilahnya memanfaatkan yang namanya 3C. 3C. Apa itu Apa 3C? itu? 3C cacahan di Bukan, beda. penyanyi Oke. kalau itu ya. Enggak pil. Oke. Bukan zaman saya sepertinya Oh, iya. itu ya. Iya. Cuma kita berarti ya. Zaman reformasi perpajakan yang pertama. Oke, ya, oke. Ya, balik lagi. Jadi tadi ada istilahnya 3C. 3C. Nah, yang pertama itu klik. Heeh. Klik. Yang pertama. Yang kedua call. Mhm. Yang ketiga counter. Oh. Nah, 3C. Yang diutamakan yang pertama yaitu klik. Nah, jadi kalau nanti sudah terintegrasi gitu ya, wajib pajak itu bisa akses di mana saja dan kapan saja karena sifatnya pakai web base itu. Iya. Jadi Cortex ini dia sifatnya pakai web base. Nggak usah diinstal lagi, nggak usah. Iya, nggak usah. Tinggal buka browser Di komputer mana aja. Mau Nggak bisa. kayak yang baru-baru ini ya, install
update e-faktur gitu ya. Harus datang ke KPP gitu ya. Iya, kalau nggak bisa ke KPP. Nanti kalau error lagi. Untuk meminimalisasi seperti itu gitu. Jadi kita mudahkan semua aplikasinya jadi web based. Oke. Nah, baik, berarti dari penjelasan tadi yang disebutkan Mas Danang, banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak. Itu kan bisa ada peningkatan kualitas layanan gitu ya. Peningkatan kualitas layanan supaya wajib pajaknya tadi nggak perlu datang-datang ke kantor, kan meminimalisasi gitu ya, supaya tadi mengutamakan klik dulu yang pertama. Klik dulu. Kalau memang nanti ada kendala, baru yang kedua call, itu telepon ya petugas pajak. Lalu kalau ada kendala lagi baru counter nih datang gitu kan ya, untuk minimalisasi. Kalau yang update aplikasi faktur. Kita petugas helpdesk ya. Berarti datang masih boleh, Pak? Masih boleh. Boleh. Tidak dilarang untuk datang wajib pajak, silahkan, tapi meminimalisasinya kita klik dulu nih, karena kan zaman sekarang betul, harus yang diutamakan ya lewat di mana aja, kapan aja gitu kan, tidak terbatas untuk ruang dan waktu gitu sambil ya. liburan kita masih bisa buka nih. Enak kan ya. Jadi kesimpulannya DJP ikut berpartisipasi dalam melindungi bumi. Maksudnya biar kendaraan tuh nggak jalan ya. Kalau saya ke kantor. Kok bisa ke situ-situ ya? Untuk mengurangi polusi udara, betul sekali. Iya, jadinya kan juga paperless juga ya, gitu. Nah, selain itu nih, manfaat tadi untuk layanan terintegrasi nih bisa juga potensi untuk sengketa berkurang. Karena kan dengan adanya satu sistem, otomatis diharapkan tidak ada keterlambatan bayar atau lapor. Iya kan, sudah jadi satu sistem semua di situ, nggak perlu pindah-pindah lagi. Nah, jadinya wajib pajak intinya mudah untuk mengaksesnya, seperti itu ya. Lalu juga pada akhirnya kita harapkan kepatuhan wajib pajak meningkat ya. Itu yang pertama ya, betul. Nah, manfaat ini kan juga tidak hanya dari sisi wajib pajak, pasti dirasakan juga dong oleh kita ya petugas pajak ya. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Mas Muammar, kalau manfaat dari sisi petugas pajak ini seperti apa sih? Jadi bukan dari sisi wajib pajak ekstranya atau wajib pajak aja yang menjadi manfaat. Bagi kami pun DJP atau petugas DJP tentu manfaat sekali, tak. Misalnya gini, yang tadinya wajib pajak mengajukan permohonan, misalnya ginilah, permohonan seperti PBK atau permohonan yang harus dianalisa sedikit gitu ya. Nantinya si wajib pajak cukup ngeklik dari Cortex-nya, dan kita juga nggak perlu lagi untuk menganalisa yang analisa sedikit lagi, tak. Berarti nggak perlu manual yang berlembar-lembar gitu ya permohonannya, jadi udah langsung klik-klik aja. Paling nggak itu meringkas suatu pekerjaan kita, betul tak. sekali, jadi lebih produktif, betul iya, ya. betul. Terus yang kedua, kesalahan dari wajib pajak atau kesalahan dari kita, human error itu diperkecil, tak? Iya dong. Betul. Karena kan kita manusia juga menginput juga di sistem. Kadang salah input. Jadi human errornya udah agak kecilan. Nah, yang ketiga, karena pekerjaan sudah makin sedikit, tentu kita bisa jadi banyak belajar, Pak. Iya dong. Jadi kita menjadi petugas pajak yang berkualitas. Betul. Kapabilitasnya kapabilitas meningkat seperti itu. Jadi biar lebih kredibel lah gitu, tak, lebih akuntabel, lebih dipertanggungjawabkan kinerjanya. Gitu. Jadi memang manfaatnya tadi perubahan juga internal eksternal, manfaatnya juga internal eksternal ya. Jadi sejalan gitu ya. Benar sekali. Jadi perubahannya ini terintegrasi semua, terus semuanya ini keseluruhan sejalan dan akhirnya mampu membuat layanan DJP lebih baik, intinya seperti itu ya. Oke, nah tadi kita udah bicara tentang perubahan nih. Kalau perubahan itu di Cortex ini apa aja sih sebenarnya yang berubah gitu kan? Tadi ada proses bisnisnya mungkin disederhanakan, layanannya dipermudah, tapi sebenarnya kalau
perubahannya ini tuh terkait apa gitu? Boleh dijelaskan mungkin Mas Danang perubahannya? Oke.